Kalau kita mundur sejenak dan melihat gambaran besar dari proses desain mekanik, kita akan menemukan bahwa seluruh proses ini terbagi menjadi 6 fase utama. Mulai dari fase product discovery, lalu masuk ke project planning, kemudian product definition, dilanjutkan ke conceptual design, setelah itu masuk ke product development, dan diakhiri dengan product support. Setiap fase ini tidak berdiri sendiri. Semua saling terhubung, dan dalam praktiknya, proses ini bersifat iteratif. Artinya bisa bolak-balik tergantung hasil di lapangan. Tapi yang paling menentukan arah awal dari semuanya adalah dua fase pertama, discovery dan planning. Disinilah fondasi dari seluruh keputusan desain dibangun. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan fase pertama, product discovery, dan kita siap masuk ke fase berikutnya, project planning. Kalau kamu perhatikan gambar di samping, itu adalah visualisasi lengkap dari seluruh proses desain mekanik. Diagram ini seperti peta jalan dari ide awal hingga produk nyata yang siap diproduksi dan dipakai. Gambar ini akan terus kita gunakan sebagai referensi dalam video-video selanjutnya. Karena dari sinilah kita tahu kita sedang berada di mana dan akan melangkah kemana. Sekarang, mari kita bahas dari mana sebenarnya ide produk baru itu berasal. Karena sebelum kita merancang, kita perlu tahu dulu kenapa produk itu ada dan apa yang memicunya. Secara umum ada tiga sumber utama. Yang pertama disebut market pull, artinya produk dirancang karena ada kebutuhan dari pasar. Contohnya pelanggan ingin sepeda yang lebih ringan atau alat rumah tangga yang lebih hemat energi. Kebutuhan seperti ini yang menarik tim desain untuk mencari solusi baru. Yang kedua adalah teknologi push. Ini kebalikannya, produk lahir karena adanya kemajuan teknologi. Misalnya, munculnya material baru yang lebih kuat atau teknologi baterai yang lebih efisien. Teknologi inilah yang mendorong munculnya produk-produk baru yang sebelumnya belum mungkin dibuat. Dan yang ketiga adalah product change, yaitu produk dikembangkan karena ada kebutuhan untuk memperbarui, menyempurnakan, atau menggantikan produk yang sudah ada. Bisa karena tuntutan performa, efisiensi, atau sekadar mengikuti tren baru. Ketiga sumber ini semuanya masuk ke dalam discovery phase. Dari situlah ide-ide awal diolah, diuji, dan akhirnya dipilih untuk dilanjutkan. Perhatikan gambar di samping. Di situ kita bisa melihat bagaimana aliran ide dari berbagai sumber masuk ke proses seleksi awal. Diagram ini menunjukkan bahwa discovery bukan hanya soal ide kreatif, tapi soal menyaring ide agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan tim. Hal pentingnya adalah ide yang dipilih bukan yang paling heboh, tapi yang paling relevan, layak, dan punya peluang untuk dikembangkan secara teknis dan bisnis. Di slide berikutnya kita akan lihat lebih detail apa saja yang dilakukan dalam discovery phase. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi selama kita menjalani discovery phase? Hal penting yang perlu kita pahami adalah, fase ini bukan sekadar brainstorming bebas. Bukan hanya adu ide siapa yang paling kreatif atau paling cepat memberi jawaban. Sebaliknya, ini adalah proses yang sangat sistematis. Karena keputusan yang diambil di sini akan mempengaruhi seluruh proyek ke depan. Pertama, kita mulai dengan klarifikasi kebutuhan dan isu desain. Kita harus tahu dulu, masalah apa yang sedang kita pecahkan. Kalau kebutuhan tidak jelas, maka semua solusi akan meleset dari sasaran. Setelah itu, kita lanjut dengan mengembangkan alternatif. Semua ide yang mungkin harus ditulis dan dikaji, bukan hanya diandalkan dari satu inspirasi mendadak. Kemudian kita gunakan alat bantu seperti SWOT, Pro-Con, dan Decision Matrix. Tujuannya adalah untuk menilai setiap alternatif secara objektif dan adil. Bukan hanya berdasarkan selera pribadi, tapi berdasarkan data, analisis, dan prioritas yang disepakati bersama. Setelah semua proses ini dilakukan, barulah kita memilih proyek terbaik yang paling sesuai dengan konteks teknis, bisnis, dan kebutuhan pengguna. Hasil akhirnya adalah sebuah proposal produk. Ini adalah dokumen yang menjelaskan latar belakang, tujuan, pilihan yang tersedia, dan kenapa proyek tersebut layak dikembangkan. Sekarang mari kita lihat gambar di samping. Di situ kamu bisa melihat contoh proposal yang disusun berdasarkan proses discovery.
Proposal ini bukan hasil spekulasi, tapi lahir dari tahapan eksplorasi dan seleksi yang terstruktur dan mendalam. Artinya, kalau discovery phase dilewati atau dianggap remeh, maka project planning akan berubah jadi spekulasi, berisiko tinggi, dan sulit dikendalikan. Di slide berikutnya, kita akan mulai menjembatani fase ini ke tahap berikutnya, perencanaan project. Setelah kita memilih proyek terbaik dari proses discovery, sekarang saatnya kita beralih ke fase berikutnya, yaitu project planning. Di fase ini, fokus kita berpindah dari apa yang harus dibuat ke bagaimana cara mewujudkannya. Hal pertama yang perlu dirancang adalah jadwal tugas. Siapa mengerjakan apa, kapan harus dimulai, dan kapan harus selesai. Tanpa jadwal yang realistis, proyek akan mudah meleset dari target waktu. Lalu kita juga harus mulai membentuk tim proyek. Desain bukan kerja individu, jadi penting untuk memastikan peran setiap anggota jelas sejak awal. Siapa yang mengurus desain teknis, siapa yang mengurus riset pasar, siapa yang bertanggung jawab atas pengujian, dan seterusnya. Selanjutnya adalah estimasi waktu dan biaya. Kita harus tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiap aktivitas dan berapa besar dana yang perlu disiapkan untuk peralatan, material, tenaga kerja, hingga proses pengujian. Semua elemen ini harus masuk ke dalam satu dokumen perencanaan yang terintegrasi. Inilah yang disebut sebagai project plan, sebuah rencana aksi nyata berdasarkan hasil discovery. Sekarang coba perhatikan gambar di samping. Diagram ini menggambarkan struktur fase project planning. Kita bisa melihat bahwa perencanaan ini mencakup penjadwalan, pengorganisasian sumber daya, dan pengendalian proyek secara keseluruhan. Inilah yang membantu tim desain bergerak seperti tim teknik profesional, bukan seperti kelompok kerja ad hoc. Kesimpulannya, perencanaan bukan aktivitas pendukung, tapi bagian inti dari proses desain. Karena tanpa rencana yang solid, bahkan ide terbaik pun bisa gagal saat dieksekusi. Slide terakhir akan merangkum pembelajaran kita dari seluruh fase discovery dan mengarahkan ke langkah besar berikutnya. Mari kita rangkum apa yang sudah kita bangun sejauh ini. Selama menjalani discovery phase, kita telah melakukan 3 hal besar yang sangat penting. Pertama, kita berhasil menghindari keputusan impulsif. Keputusan yang sering kali muncul karena terburu-buru atau hanya mengikuti intuisi. Kita tidak menebak tapi menggunakan data dan analisis. Kedua, kita belajar bagaimana menilai ide dengan sistem. Dengan bantuan alat seperti SWOT, Pro-Con, dan Decision Matrix, kita bisa membandingkan alternatif berdasarkan kriteria yang relevan dan membuat keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, kita telah membangun landasan yang kuat untuk masuk ke tahap perencanaan teknis. Dengan proposal proyek yang jelas, tim bisa bergerak dengan arah yang seragam dan tujuan yang terukur. Ingat, keputusan awal ini berdampak ke semua aspek desain ke depan, mulai dari konsep, pengembangan prototipe, hingga produksi akhir. Sekarang mari kita lihat gambar di samping. Di situ tergambar kurva kematangan produk, sebuah ilustrasi yang menunjukkan bahwa keputusan awal menentukan apakah sebuah produk akan terus tumbuh dan berkembang, atau justru akan stagnan dan gagal bersaing di pasar. Hal pentingnya adalah keputusan terbaik di awal proyek bukan hanya soal memilih ide paling canggih, tapi memilih yang paling tepat untuk dikembangkan secara realistis dan berkelanjutan. Di video selanjutnya, kita akan mulai belajar menyusun rencana proyek yang solid dan realistis. Kita akan masuk ke fase project planning, di mana semua ide mulai dijabarkan